beberapa kerangka tengkorak bayi, yang mana tulang dahi disebut juga dengan tulang os frontal, tulang hidung disebut juga dengan os nasal, tulang mata disebut juga dengan os orbital, tulang pipi disebut juga dengan os ozygomaticum, tulang rahang mata disebut juga dengan tulang os maxilla, tulang rahang bawah disebut juga dengan mandibularis, kemudian tulang pada bagian telinga atas disebut juga dengan tulang pelipis atau tulang temporal. Lalu pada bagian ini disebut juga dengan tulang bunuh-bunuh besar. Lalu pada bagian ini disebut juga dengan tulang bunuh-bunuh kecil. Pada bagian ini disebut juga dengan tulang occiput. Kemudian pada bagian yang ini disebut juga dengan fibula sagittalis. Pada bagian yang ini disebut juga dengan coronal sagittalis. Saya menjelaskan dengan kepala normal. Yang pertama yaitu kepala janin sudah memasuki PAP. Pada posisi ini disebut juga dengan sintiklitismus, yang artinya sagittalis fibula sejajar dengan sumber jalan lahir. Kemudian descens, terjadinya penurunan. Pada posisi ini disebut juga dengan asintiklitismus, yang mana sagittalis sutura mendekati promontorium, kemudian menurun sampai ke simfisis pubis karena adanya kontraksi atau kiss, yang disebut juga dengan asintiklitismus posterior. Kemudian langkah yang ketiga disebut juga dengan fleksi. Pada bagian ini dagu mendekati dada, kemudian kepala mendekati os ischiadica atau sudah memasuki hub ketiga. Otomatis kita akan melakukan putaran paksi dalam, yang mana derajat putaran paksi dalam yaitu 45 derajat. Lalu kita akan melakukan yang kelima, ekstensi, yang mana dagu menjauhi dada, kemudian lahirlah bunuh-bunuh besar, lalu dahi, kemudian mata, hidung, mulut, dan dagu. Setelah itu kita akan melakukan putaran paksi luar, yang mana kepala dan bahu janin kita menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Kemudian kita lakukan eksklusi. Pada bagian ini tubuh janin sudah keluar. Jelaskan alat reproduksi tentang wanita, yang mana vulva koloni ini tempat bertemunya sel telur dan sel sperma yang disebut juga dengan fertilisasi. Kemudian fundus uterus adalah untuk mengukur usia kehamilan. Lalu ovarium adalah menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian perimetrium adalah sebagai pelindung rahim. Lalu internal os adalah sebagai tempat terjadinya hubungan seksual. Kemudian cervix adalah bagian bawah rahim penghubung ke vagina. Lalu external os adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Lalu vagina adalah saluran yang penghubung ke rahim, yang mana labia serta vulva sebagai tempat masuknya. Kemudian intrauterus adalah berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Lalu uterus adalah tempat berkembangnya sel telur. Kemudian miometrium adalah untuk kontraksi serta relaksasi uterus dengan cara melebar, kemudian kembali dengan sedia kala. Kemudian endometrium adalah tempat menempelnya sel telur. Lalu reproduksi eksternal wanita, yang mana pubis adalah jaringan yang mengandung kelenjar untuk meningkatkan daya tarik seksual. Lalu labia mayora adalah tempat untuk melindungi alat genitalia. Kemudian labia minora adalah untuk melindungi uretra serta himen. Lalu anus adalah untuk mengeluarkan fases untuk saluran pencernaan. Kemudian vagina adalah tempat keluarnya cairan lendir serta darah menstruasi. Lalu himen adalah untuk melindungi alat genitalia bagian dalam. Kemudian uretral opening adalah untuk keluarnya cairan urin. Kemudian clitoris adalah tempat
klitoris adalah untuk meningkatkan hasrat seksual seseorang.